Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Ibu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk melakukan konseling kelompok kita hari ini. Nah, sebelum memulai konseling kelompok kita hari ini, salah satu memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Baik, teman-teman, Ibu. Sebelum kita memulai konseling kelompok kita, marilah kita terlebih dahulu mengharap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Tuhan atas segala perkenan-Mu. Engkau telah menjaga kami dari tadi hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai dengan kelompok kami, karena Engkau menyampaikan dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum memulai konseling kelompok kita hari ini, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri. Mulai dari Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap Ibu Sarakia Hamdullah, biasa dipanggil Ibu Sarah. Oke, mulai dari adik sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Baru, biasa dipanggil dari Musa. Perkenalkan, nama saya Fikri Tanggara, biasa dipanggil Dik. Perkenalkan, nama saya Juniasi, biasa dipanggil Tim. Perkenalkan, nama saya Istiam Tiran, biasa dipanggil Esti. Perkenalkan, nama saya Mardani Besalu, biasa dipanggil Dita. Perkenalkan, nama saya Dimas Bawakote, biasa dipanggil Dimas. Perkenalkan, nama saya Sepuluh, biasa dipanggil Selfie. Oke, baik, terima kasih adik-adik yang sudah memperkenalkan diri hari ini. Kelihatan semua pada tegang-tegang ya? Iya, Ada masalah? Iya, Ibu. Rumah kami udah pagi. Konseling kelompok kita hari ini lebih aktif, tapi alangkah lebih baiknya kita membuat game. Nah, game di sini Ibu sebut selamat pagi, kalian tepuk satu kali. Kalau sebut siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau sore 3 kali. Oke, bisa? Bisa ya, Bu. Oke, baik, kita mulai. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore. Oke, baik, terima kasih. Di sini semua sudah pada aktif dan kita akan masuk ke proses konseling kita hari ini. Nah, sebelum memasuki konseling kita hari ini, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti konseling hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai konseling kelompok, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Setuju? Setuju. Baik. Apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Ibu. Oke. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu suatu layanan yang ada di layanan BK. Oke, baik. Sebelum memulai konseling kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Setuju? Oke, baik. Yang pertama, proses konseling kita hari ini selama 40 menit. Terus yang kedua, pembicaraannya bersifat rahasia. Nah, di mana adik-adik yang mempunyai masalah ceritakan saja, karena di sini kita bersifatnya rahasia. Nah, di mana kita tidak akan menceritakan masalah ini ke orang lain. Hanya kita yang mengikuti konseling kelompok kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan. Dan nanti akan kita sepakati masalah siapa yang akan kita bahas hari ini. Sudah bisa dimulai? Sudah, Ibu.
Kalau begitu, siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Dari saya Ibu, mungkin karena dari diri saya sendiri, saya malas belajar saat ujian ini karena tidak ada kesiapan sehingga saya mendapatkan nilai yang buruk. Kalau saya Ibu, nilai ujian yang rendah itu pada mata pelajaran matematika. Itu karena saya tidak memiliki buku pegangan Ibu. Dan pada saat ujian saya jadi tidak terlalu fokus Ibu. Permasalahan saya itu saya sering nongkrong dengan teman hingga larut malam sehingga tidak mengerjakan tugas dan belajar itu. Oke, ada yang Kalau saya baik, masih ada yang mau menyampaikan permasalahannya? Tidak ada lagi Ibu. Oke, baik. Semua sama Ibu. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, oleh adik-adik tadi, jadi permasalahan siapa yang harus dibahas hari ini? Dari teman kita punya masalah ya. Yang lain? Dari Eta Ibu. Teman itu Itu teman itu ya. Teman Eta Ibu. Oke, baik, jadi kita akan menyelesaikan masalahnya Eta. Kalau begitu adik Eta coba ceritakan masalah yang kita hadapi. Menurut saya Ibu, kami tidak akan lulus dalam mata pelajaran seperti kimia dan matematika Ibu. Baiklah, kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami Vicky, di mana sudah ia katakan sebelumnya bahwa ia memiliki permasalahan sering nongkrong dengan teman-teman hingga larut malam. Baik, kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh adik Vicky, yang dimana permasalahannya di sini bahwa ia memiliki permasalahan sering nongkrong dengan teman hingga larut malam sehingga tidak mengerjakan tugas dan belajar. baik begini Ibu dan teman-teman. Semester lalu kakak saya mengalami kecelakaan motor dan itu mengakibatkan dirinya tidak bisa berjalan lagi. Lalu orang tua saya lebih memperhatikan kakak saya sehingga saya kekurangan perhatian mereka. Lebih mengutamakan kakak saya. Saya merasa kekurangan perhatian, kasih sayang dari kedua orang tua saya. Kemudian saya mulai bergaul dengan teman-teman di sekolah yang sering nongkrong setiap malam. Sejak saat itu saya mulai merasa beban pikiran saya sedikit berkurang karena saya memiliki aktivitas lain. Tapi dampak dari pergaulan saya yaitu saya sering tidak mengerjakan tugas dan tidak belajar sama sekali sehingga nilai saya selalu rendah dan berharap orang tua saya dipanggil untuk menghadap. Saya berpikir dengan saya membuat keonaran dan mendapatkan nilai rendah, orang tua saya memperhatikan saya sama seperti waktu kakak belum menunggu. Baik, nah Ibu ingin bertanya, apakah sebelum kakakmu mengalami kecelakaan, kedua orang tuamu adil dalam memberikan kasih sayang kepada kalian? Iya Ibu, kami mendapat kasih sayang dan perhatian yang sama. Tidak hanya itu, sebelum mengalami masalah ini, nilai saya juga selalu bagus dan sering meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik Ibu. Wih, ternyata sebelumnya kamu anak yang berprestasi. Ya, sayang sekali kalau sekarang nilaimu mulai rendah. Oh iya, baiklah, ternyata Nafiki ini anaknya berprestasi ya. Ibu bangga dengan Nafiki, seandainya kedua orang tuamu memperhatikanmu seperti dulu. Apakah kamu mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi? Baik Ibu, jika hal itu terjadi maka saya akan berubah Ibu. Setelah Vicky mengungkapkan permasalahan, apakah ada saran dari teman-teman? Saya Ibu, menurut saya Vicky tidak boleh malas belajar apalagi nongkrong hingga larut malam. Vicky harus memilih kelompok pertemanan yang bersifat
kondusif, bukan toksis seperti sekarang. Terima kasih. Saya Ibu, kalau menurut saya Ibu, Vicky harus tetap mempertahankan prestasinya seperti dulu agar orang tuanya bangga. Mungkin orang tua kamu belum memperhatikan kamu karena dia lebih membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik yang telah memberikan saran. Setelah Nafiki mendengarkan saran dari teman-teman, apakah Nafiki dapat mencoba atau melakukan saran yang diberikan? Baik Ibu, akan mencoba melakukan saran-saran yang diberikan oleh teman-teman. Kedepannya saya akan mulai meningkatkan kembali prestasi saya dan tidak akan nongkrong hingga larut malam lagi. Baguslah nak. Adik-adik, kita telah panjang lebar membicarakan masalah yang dikemukakan oleh Vicky. Mudah-mudahan pembicaraan itu berguna bagi Vicky sendiri dan bagi kita semua. Saya sangat senang karena teman-teman sudah menyambungkan pikiran untuk mengatasi permasalahan saya. Mudah-mudahan saran dari teman-teman dapat saya lakukan dan mengintrospeksi diri saya lebih baik. Terima kasih Ibu dan teman-teman yang telah membantu saya. Baik, sama-sama nak. Nah, di sini Ibu ingin mendengarkan kesan dan pesan dari adik-adik sekalian mengenai proses konseling kelompok pada hari ini. Siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Saya Ibu, kesan saya senang karena permasalahan saya dapat terselesaikan Ibu. Pesan saya agar setelah mengikuti kegiatan ini, saya dan teman-teman tidak terjebak dalam pertemanan yang toksik, apalagi mempengaruhi prestasi kita. Iya Vicky, bagus sekali apa yang disampaikan. Siapa yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya lagi? Saya Ibu. Baik, Martinus. Pesan saya yaitu Ibu, proses konseling kelompok sangat menyenangkan karena di sini penuh keterangan dari saya serta dapat membantunya dalam menghadapi permasalahan. Pesan saya Ibu agar konseling kelompok ini bisa dilakukan lagi, Ibu agar permasalahan kami yang belum dibahas bisa dibahas secara bersama. Ya bagus sekali kesan dan pesan yang disampaikan oleh adik-adik. Ibu harap keakraban yang terjalin di kelompok ini tidak hanya terjadi di sini saja, tetapi setelah konseling kelompok ini selesai, keakraban masih terus terjaga. Pesan dari Ibu, semoga apa yang telah kita bicarakan ini dapat diterapkan dengan baik oleh adik-adik ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk Perhatiannya. Namun sebelum itu izinkan saya Oke, terima kasih adik-adik. Karena tadi kita awali dengan berdoa, jadi diakhiri juga dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Ibu. Silakan. Baik, sebelum mengakhiri bimbingan kita pada siang hari ini, bagaimana saya berdoa ini berkata dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk adik Femi yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Ibu. Baik, kalau begitu kita akhiri konseling kelompok kita hari ini. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu.